Halo semua, kami dari kelas 12 IP1 dan kami dari kelompok 2. Di presentasi kali ini, kami akan membahas tentang perkembangan iptek di era globalisasi dan dampaknya. Ini teman-teman saya, ini Bagas, ini Vina, dan ini Evan. Selamat menyaksikan. Perkembangan iptek dalam era globalisasi. Seiring berjalannya waktu, iptek telah berkembang pesat karena perkembangan zaman juga. Iptek telah banyak membantu manusia dalam pekerjaannya sehari-hari. Di Indonesia, perkembangan iptek itu menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui seberapa jauh negara itu berkembang. Iptek adalah akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari akronim tersebut, mereka itu mempunyai arti masing-masing, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Nah, akronim itu sendiri berupa gabungan dari huruf atau suku kata. Contohnya, rudal untuk peluru kendali. Nah, sedangkan globalisasi itu merupakan perubahan sosial berupa bertumbuhnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemen yang terjadi akibat transkulturasi. Nah, transkulturasi itu merupakan gambaran fenomena yang menggabungkan dan menyatukan budaya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian globalisasi. Kata globalisasi ini berasal dari kata global dalam KBBI. Artinya yang secara umum dan keseluruhan. Globalisasi berarti suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan. Globalisasi dalam arti literal itu adalah sebuah perubahan sosial, bertambahnya keterkaitan masyarakat yang terjadi akibat transkulturasi. Nah, pengertian globalisasi ini juga ada yang menurut para ahli. Ada 10 ahli yang mempunyai istilah masing-masing. Yang pertama, Malcolm Waters, itu proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting. Yang kedua, Emmanuel Richard, jaringan kerja global yang bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar dan terisolasi. Yang ketiga, Thomas L. Frieden, globalisasi punya dimensi ideologi dan teknologi. Dimensi ideologi itu merupakan kapitalisme dan pasar bebas. Sedangkan dimensi teknologi itu merupakan informasi yang telah menyatukan dunia. Keempat, menurut Prenderson and Lehman, pertumbuhan yang sangat cepat, yang saling ketergantungan dan ada hubungannya dengan negara dalam bidang perdagangan dan keuangan. Yang kelima ada Leonard Briones, demokrasi tidak hanya dalam bidang perniagaan dan ekonomi saja, tetapi juga tentang globalisasi terhadap institusi demokratis, perkembangan sosial, hak asasi manusia, dan pergerakan wanita. Yang keenam ada Anthony Giddens, interifikasi relasi sosial sedunia yang menghubungkan lokalitas yang berjauhan sedemikian rupa. 7. Menurut A. Qadri Azizi, globalisasi mengacu pada perkembangan yang cepat dalam bidang teknologi komunikasi, transformasi, informasi yang membuat bagian-bagian dunia yang jauh dapat dipantau dengan mudah. Terus menurut Mansour Fakih, proses integrasi ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas. Yang kesembilan, menurut I. Carnoy, proses lanjutan dari perkembangan perekonomian dunia, suatu keadaan yang meliputi aspek perekonomian pasokan dan permintaan bahan mentah. Yang terakhir ada dari Marbun, merajuk pada lingkup masalah yang menyangkut kepentingan dan nasib bersama. Nah, globalisasi itu sendiri sebenarnya itu mempunyai dua kunci pengertian. Yang pertama, deteritorial dan transnasionalisme. Nah,
Teritorial ini merupakan batas-batas geografis yang ditiadakan atau dianggap tidak berperan dan tidak menentukan dalam perdagangan antara negara-negara. Sedangkan transnasionalisme itu berarti dari internasionalisme, dan internasionalisasi berarti berkonsentrasinya jejaring kekuatan ekonomi dalam satu blok. Nah, sekarang saya akan membahas tentang tanda-tanda globalisasi. Ini menurut Mas Tuhu ada 3 hal penting. Yang pertama, globalisasi ditandai oleh menguatnya ruang pribadi. Yang kedua, globalisasi itu ditandai oleh adanya sebuah era persaingan. Dan yang ketiga, globalisasi berarti naiknya intensial hubungan antar budaya, norma sosial, kepentingan, dan ideologi antar bangsa. Proses globalisasi. Perkembangan yang paling menonjol dalam era globalisasi yaitu informasi seperti berita, TV, bahan siaran, dan lain-lainnya. Demikian juga dalam bidang ekonomi, teknologi, wawasan, perilaku, dan aspek kebudayaan lainnya. Menurut Anthony Giddens, ada 3 pandangan proses globalisasi. Yang pertama, kaum skeptis. Bagi kaum skeptis, semua hal mengenai globalisasi hanyalah omong kosong. Menurut mereka, globalisasi bukanlah suatu hal yang baru, karena mereka pernah merasakannya di masa lalu. Bedanya, kini intensitas interaksi antar bangsa dan negara meningkat. Yang kedua ada kaum hiperglobalisasi. Kaum ini berpendapat bahwa proses globalisasi ini bukan omong kosong, tapi itu hal yang sangat nyata. Globalisasi ini mengarah ke sebuah dunia tanpa batas. Sebuah dunia dengan kekuatan pasar lebih berkuasa daripada pemerintah. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada kaum transformatif. Melihat pada negara yang mengubah diri, hal ini dilakukan untuk menjawab berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial yang baru. Fenomena globalisasi. Fenomena ini sudah dihadapi oleh manusia-manusia sejak abad ke-20 yang dapat ditandai dengan 1. Arus etnis, ditandai dengan mobilitas manusia yang tinggi dalam bentuk imigran, turis, pengungsi, tenaga kerja. Dan arus ini tuh sudah melewati batas teritorial. Terus yang kedua, arus teknologi, ditandai dengan mobilitas teknologi, muncul multinational corporation dan transnational corporation yang dapat menembus batas negara juga. Yang ketiga ada arus keuangan, ditandai dengan makin tinggi mobilitas modal, instansi, pembelian melalui internet, dan penyimpanan uang di bank asing. Yang keempat ada arus media, ditandai dengan makin kuatnya mobilitas informasi baik di media cetak maupun di media elektronik. Dan yang kelima ada arus ide, ditandai dengan makin derasnya nilai baru yang masuk ke suatu negara. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari tentang globalisasi. Ada beberapa macam tanda-tanda. Yang pertama, meningkatnya perdagangan global. Yang kedua, meningkatnya aliran internasional seperti investasi langsung dari luar negeri. Yang ketiga, meningkatnya aliran data lintas batas seperti penggunaan internet, penggunaan telepon, penggunaan satelit komunikasi. Yang keempat, ada desakan pihak untuk mengendalikan para penjahat perang dan ada gerakan untuk menyerukan keadilan internasional. Yang kelima,
itu meningkatnya pertukaran budaya. Misalnya seperti dari luar negeri itu ada film-film Hollywood, ada film-film Bollywood, dan lain sebagainya. Yang keenam, meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara. Yang ketujuh, berkembangnya infrastruktur telekomunikasi globalisasi. Yang kedelapan, berkembangnya sistem keuangan global. Dan yang kesembilan, meningkatnya aktivitas perekonomian dunia. Yang ke-10, meningkatnya peran-peran organisasi internasional seperti WTO, IMF, lalu juga ada WIPO, dan lain sebagainya. Nah, dalam bab ini juga ada aspek globalisasi juga. Ada 5 aspek. Yang pertama itu informasi dan komunikasi. Yang kedua itu ekonomi dan perdagangan. Yang ketiga itu gaya hidup, pola konsumsi, budaya, dan kesadaran. Yang keempat media massa dan elektronik. Dan yang terakhir itu politik dan wawasan. Nah, sebelumnya tadi itu kan sudah dibahas tentang aspek globalisasi. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang tentang aspek globalisasi, tapi ini menurut para ahli dan ini menurut Muhtarom. Nah, menurut Muhtarom ini ada 7 aspek. Yang pertama itu informasi dan komunikasi. Itu informasi dan komunikasi ini didukung teknologi dan dapat dilakukan dengan mudah serta efektif. Terus yang kedua, ekonomi, merupakan pengintegrasian ekonomi nasional bangsa ke sebuah sistem ekonomi global. Yang ketiga ada hukum, tidak ada lagi negara yang dapat menghakimi bahwa ia menganut suatu sistem hukum nasional. Yang keempat itu ada politik. Aspek ini itu menyangkut isu politik, antara lain seperti isu tentang HAM, isu tentang demokrasi, dan lain sebagainya. Terus yang kelima itu ada ilmu pengetahuan. Aspek ini itu menjadi sumber kekuatan yang paling penting dalam suatu negara dalam mewujudkan kemakmuran negara. Terus yang keenam ada budaya. Aspek ini tuh bisa melalui televisi, musik, film, dan lain sebagainya. Aspek ini juga dapat menyebabkan bertemunya budaya dari negara lain atau dari berbagai negara. Terus yang terakhir ada agama. Aspek ini tuh dapat menyentuh keagamaan, terutama yang berhubungan dengan norma, nilai, dan makna negara. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Cesa tadi, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang pengertian iptek. Pengertian iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki arti tersendiri. Ilmu dipandang sebagai proses dan paradigma etika, sedangkan pengetahuan didapatkan dengan proses pemahaman di luar metode ilmiah. Setelah itu, teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne yang berarti pekerjaan, dan logos yang berarti suatu studi, peralatan, prosedur, dan metode yang digunakan untuk berbagai cabang industri. Menurut Paetna dalam Ilyas tahun 2001, teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, serta teknik benda-benda materi yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi saling terkait, sebab dengan ilmu pengetahuan teknologi tercipta. Lalu kita lanjut ke contoh peralatan yang mengalami perkembangan teknologi. Yang pertama ada sarana transportasi. Sarana transportasi dibagi menjadi berapa, yaitu sarana transportasi darat. Penggunaan roda digunakan pertama oleh bangsa Hyksos tahun 1975 sebelum Masehi. Penemuan mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769 membawa perubahan besar ke transportasi seperti kapal, lokomotif, dan mobil dijalankan dengan mesin uap. Dengan berkembangnya sektor hubungan transportasi berperan untuk hal-hal sebagai berikut, contohnya meningkatkan produksi dan jasa, arus wisata, arus informasi, dan arus barang dan manusia. Yang selanjutnya ada sarana transportasi laut.
Untuk sarana transportasi laut, contohnya yaitu kapal laut yang merupakan sarana yang penting di dalam suatu aktivitas hubungan antara masyarakat dan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Hal ini juga menyebabkan bangsa Indonesia mendapat julukan bangsa pelaut karena mereka telah terbiasa mengarungi lautan di wilayah Nusantara, bahkan berlayar sampai ke luar Nusantara. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memanfaatkan kapal-kapal adalah seperti terdapat gambar relief Candi Borobudur di Candi Borobudur yang berbentuk perahu bercadik yang telah mampu berlayar hingga jauh sampai ke pulau Madagaskar di daerah Afrika. Setelah itu juga pembuatan kapal pinisi yang dilakukan oleh bangsa Bugis di Sulawesi Selatan. Lalu industri perkapalan di Indonesia berada di PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI. Industri kapal Indonesia dimodali oleh PT PLN Indonesia yang merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya adalah ada transportasi udara. Sejarah transportasi udara berdirinya industri Polwan di Indonesia berawal pada sebuah bangunan bekas gedung kampung di Magetan dekat Madiun, Jawa Timur pada tahun 1945. Di gudang yang diubah menjadi bengkel lulu pesawat terbang pertama dengan sebuah bahan berasal dari Indonesia dirakit dan dibangun oleh putra-putri Indonesia. Pesawat terbang itu adalah pesawat jenis Zogling tanpa mesin yang biasa dipakai oleh olahraga terbang layang. Pesawat Zogling itu diberi nama NWG-1 sesuai dengan inisial pembuatnya yaitu Nurtanio, Pringgo, Adi Suryo, dan Wiweko Supono. Kerangka NWG ini dibuat dari kayu jambuju, pelapis badan, dan sayap. NWG adalah kain belacu yang dilumuri bubur cingur sebagai pengganti thinner. Untuk NWG strip 1 ini cukup berhasil dan mendorong pada Kepala Staf Angkatan Udara mengusulkan pembentukan Komisi Penerbangan di Indonesia. Lalu lanjut di media komunikasi massa. Media komunikasi massa ini ada pada masa pendudukan Jepang. Pasukan Jepang sepenuhnya mengendalikan media komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, kantor berita, radio, film, sandiwara, dan sebagainya. Sementara itu, pada masa pembangunan, peran media massa itu sangat penting. Berikut contoh peran media massa dalam masa pembangunan adalah sebagai alat penunjang pelaksana pembangunan Indonesia, alat penyiar informasi, mengubah sikap dengan cara itu untuk mencapai taraf yang lebih tinggi, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memberikan pelayanan kepada hasil-hasil bangunan yang telah dicapai. Terus ada juga alat kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan perintah agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya ada sistem komunikasi satelit domestik atau biasa disebut dengan SKSD Palapa. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi terutama di Indonesia dilakukan pembangunan sistem ekonomi satelit domestik atau SKSD untuk keperluan komunikasi yang diberi nama Palapa. SKSD Palapa adalah sistem satelit komunikasi yang digunakan oleh sistem satelit komunikasi pengendali bumi yang dibuat oleh HAC atau Hughes Aircraft Company, Perumtel Indonesia yang mempunyai fungsi sebagai sarana dalam berbagai aktivasi komunikasi. Nama Palapa diambil dari Sumpah Mahapatih Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara. SKSD Palapa dibangun tahun 1974 sampai dengan 1976 dengan peluncuran generasi 1 strip A1. Sampai tahun 1996 sudah generasi 3 dengan kode C2 yang jarak jangkauannya dari Irian sampai Vladivostok di daerah Rusia.
dan Australia sampai Selandia Baru, juga dibagi oleh negara-negara tetangga yaitu Australia, Papua Nugini, Maca, Selandia Baru, dan Vietnam. Di sini ada beberapa satelit yang sempat tiba di Indonesia dan bertahap, yaitu pertama adalah Palapa 1 yang diluncurkan pada tanggal 8 Juli 1976, lalu dilanjutkan dengan Palapa A2 yang diluncurkan pada tanggal 10 Maret 1977, lalu Palapa B1 diluncurkan pada tahun 19 Juni 1980-an, terus satelit Palapa B2 yang diluncurkan pada tanggal 6 Februari 1954, dan selanjutnya sampai terakhir yaitu Palapa C-2 ini menggantikan posisi Palapa C1 yang dibuat pada bulan Februari tahun 1996. Ya, demikian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Vina. Terima kasih. Hai, D Radio, penemu Dr. Lee De Forest dari Amerika Serikat tahun 1916. Tahun 1920, masyarakat Amerika Serikat menikmati siaran radio, dan tahun 1923, stasiun radio meningkat. Pada tahun 1933, Profesor E.H. Armstrong memperkenalkan FM yang mempunyai kelebihan. 1. Dapat menghilangkan gangguan yang disebabkan cuaca. 2. Suaranya jelas dan jernih. Badan-badan radio ada 2. Yang pertama Nirom, berada di Jakarta, Bandung, dan Medan. Kedua Mafro, berada di Yogyakarta. Fungsi radio sejak ditemukan sampai sekarang yaitu 1. Sebagai hiburan, 2. Sebagai penerangan, 3. Sebagai pendidikan. Televisi. Televisi diperkenalkan sebagai sarana yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat. TVRI lahir tahun 1961 untuk menayangkan semua kegiatan kejuaraan Asia Games 4 di Jakarta. 11 Maret 1963, TVRI menayangkan iklan atau siaran niaga, tapi mulai tanggal 1 April, pemerintah melarang siaran niaga dengan alasan berikut. 1. TVRI sebagai governmental atau alat pemerintah untuk menyiarkan pembangunan dan hasil ke pelosok Indonesia. 2. TVRI berperan meningkatkan pengetahuan. 3. Masyarakat bersifat konsumerisme. Sinar laser, kependekan dari Light Application by Stimulated Emission of Radiation atau penguatan cahaya melalui emisi radiasi yang dirancang. Sinar laser digunakan di dunia kedokteran sebagai alat pemotong atau operasi mikro. Teori dasar ditemukan oleh Albert Einstein tahun 1917. Pembangkit listrik tenaga nuklir dilakukan secara berkeseimbangan pada tahun 1942 setelah digunakan sebagai senjata berupa bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Energi nuklir digunakan sebagai energi listrik. Serat optik, membengkokkan jalan cahaya. Serat optik bersifat fleksibel atau filamen plastik transparan yang memancarkan cahaya melalui serangkaian pantulan internal. Dampak penemuan iptek era globalisasi. 1. Pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. 1. Globalisasi menguntungkan perdagangan negara-negara maju. 2. Lahirnya perusahaan-perusahaan raksa. 3. Banyaknya perusahaan di negara-negara maju. 4. Merosotnya nilai tukar ekspor terhadap impor barang. 5. Implementasi GATT atau GATT menyebabkan kekuatan tawar-menawar. 6. Pasar global menyebabkan nilai tukar mata uang negara-negara sedang berkembang terus merosot. 2. Pengaruh globalisasi di bidang politik dan keamanan. 1. Kekuasaan pemerintah negara terancam lemah oleh perkembangan perusahaan global, ekonomi global,
dan budaya global. 2. Kebijakan moneter dan fiskal tidak lagi bisa diambil berdasarkan pertimbangan domestik. 3. Persaingan dalam investasi kebijakan nasional yang tradisional. 4. Muncul tim pemantau independen dalam proses pembentukan pemertahanan suatu negara. 5. Muncul kekuatan politik dalam negeri yang dipengaruhi kekuatan global. Selanjutnya, dampak positif dan negatif perkembangan iptek di era globalisasi. A. Bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya adalah yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di belahan dunia melalui internet. Kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman atau keluarga jauh dengan praktis karena akses yang mudah. Yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank dengan sangat mudah. Dampak negatifnya, yang pertama, pemanfaatan teknologi untuk hal-hal penipuan dan peretasan data seseorang. Yang kedua, penggunaan informasi atau situs tertentu untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi untuk membuat atau menciptakan virus yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Yang selanjutnya, B. Bidang pendidikan. Peran penting iptek di bidang pendidikan atau dampak positifnya yang pertama adalah munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi seperti alat fotokopi untuk mencetak, soal ujian atau komputer untuk ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Yang ketiga, sistem pembelajaran yang tidak harus bertatap muka seperti saat pandemi ini. Siswa dapat mengikuti pelajaran dari guru melalui aplikasi yang ada seperti Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Yang keempat, adanya sistem pengolahan data hasil penilaian menggunakan pemanfaatan teknologi. Contoh, Microsoft Access, DBase 3, DBase 4, dan dampak negatifnya adalah yang pertama, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Program tes intelijensi seperti tes Raven, Different Aptitude Test atau DAT, tes untuk mengukur kemampuan seseorang diakses melalui Compactix atau CD. Implikasi dari permasalahan ini adalah tes psikologi yang akan mudah sekali bocor dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Yang kedua, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal atau kriminologi, yang menciptakan generasi sekarang memiliki intelijensi atau berpengetahuan tinggi, namun kurang memiliki norma, karena beranggapan bahwa memiliki pengetahuan tinggi bebas untuk melakukan apa saja berdasarkan pengetahuan yang orang tersebut ketahui. Yang ketiga, siswa malas belajar karena beranggapan bahwa belajar itu melelahkan dan lebih nyaman untuk bermain sosial media, yang dimana sosial media zaman sekarang terdapat banyak hal yang negatif yang menciptakan karakter. C. Bidang ekonomi. Dampak positifnya yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi karena adanya teknologi yang memadai. Contoh, Evernote, Tempo AI, dan sebagainya. Terjadinya industrialisasi seperti otomotif, tekstil, dan sebagainya. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat karena teknologi yang semakin canggih dan praktis. Yang keempat, persaingan dalam dunia industri sehingga menuntut pekerja untuk memiliki skill tinggi dan pengetahuan yang tinggi atau inovasi. Yang kelima, kemajuan ekonomi mampu menghasilkan produk kedokteran menjadi komoditas. Contoh. Yang dampak negatifnya, yang pertama, terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi atau standar sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan melahirkan generasi yang boros dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. D. Bidang politik. Dampak positif yang pertama adalah timbulnya kelas menengah baru yang menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan berpendapat yang lebih besar atau berpikiran terbuka. Kedua, proses regenerasi kepemimpinan yang akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan sehingga kebebasan dan persamaan semakin kental.
Yang ketiga, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh kembangnya regionalisme melahirkan yang dampak negatifnya. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai yang dimiliki oleh negara Indonesia secara tidak langsung. Dua, kurangnya semangat kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat, dan sebagainya. Bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar mengatakan bahwa terdapat lebih banyak wanita di dunia daripada pria. Oleh karena itu, banyak wanita yang mengambil posisi sebagai pemimpin baik di dunia pemerintahan maupun bisnis. Artinya, baik pria maupun wanita bebas untuk memegang posisi yang diinginkan. Tidak ada profesi atau jabatan tersebut untuk pria atau wanita atau yang bisa disebut diskriminasi. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri dan ketahanan diri sebagai suatu bangsa sehingga bangsa barat tidak menganggap remeh bangsa Asia dalam suatu hal. Yang ketiga, tekanan dari kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi sehingga menciptakan generasi yang baru, disiplin, tekun. Dampak negatifnya yang pertama, perubahan tata nilai seperti lunturnya nilai kebudayaan dalam negeri dan masyarakat lebih memilih kebudayaan kebarat-baratan. Adanya kesenjangan sosial seperti koruptor yang memakan uang rakyat sebanyak 3 miliar rupiah dan hanya diberi sanksi penjara selama 3 tahun. Yang ketiga, merosot dan rusaknya lingkungan alam. Contoh, daerah tertentu sebelumnya adalah ladang atau lahan pertanian, tetapi diubah menjadi suatu bangunan karena daerah di kota sudah penuh sehingga memanfaatkan lahan suatu daerah. Akibat meningkatnya jumlah penduduk dan penerapan iptek yang kurang bijaksana menimbulkan kemerosotan lingkungan alam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya bencana banjir. Yang kedua, kemerosotan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Contoh, hutan yang semakin berkurangnya pepohonan dan tumbuhan untuk keperluan manusia tanpa ditumbuhi lagi atau reboisasi, dan sebagainya. Yang ketiga, efek rumah kaca dari aktivitas manusia dan menyebabkan es di kutub utara dan hewan. Dampak positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme yang pertama adalah dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan terbuka dan demokratis, sehingga masukan masyarakat juga positif kepada pemerintah. Yang kedua, dari segi ekonomi, menyebabkan terbukanya lapangan kerja, adanya pasar internasional, dan meningkatnya devisa negara. Dengan demikian, ekonomi bangsa akan mengalami peningkatan yang dapat menunjang kehidupan bangsa. Yang ketiga, dari segi sosial budaya, kita dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin serta iptek dari bangsa lain yang sudah maju supaya nantinya kita juga bangga dengan bangsa kita sendiri yang dapat meningkatkan rasa nasional. Dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme yang pertama adalah globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran yang dapat menyebabkan berubahnya ideologi Pancasila menjadi ideologi liberalisme. Yang kedua, dari segi ekonomi, hilangnya rasa cinta produk tanah air karena telah digeser oleh produk dari luar negeri yang lebih menarik yang membanjiri pasar Indonesia. Sehingga secara tidak langsung nilai nasionalisme kita menjadi berkurang. Yang ketiga, anak muda Indonesia zaman sekarang mulai melupakan budaya yang ada di Indonesia dan lebih terpengaruh terhadap budaya luar negeri supaya tidak terlihat seperti kuno dan ketinggalan zaman yang membuat gengsi anak muda zaman sekarang. Yang keempat, adanya kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin karena adanya persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi yang dapat mengganggu kehidupan bangsa. Yang terakhir, muncul sikap individualisme yang tidak memperdulikan sesama warga dan pengaruh-pengaruh tadi memang secara tidak langsung memberikan kita dampak terhadap nilai-nilai bangsa Indonesia. Tapi kita juga harus menyeimbangi pengaruh dari globalisasi. Kita bisa ambil positifnya dan buang negatifnya walaupun terkadang menjadi dilema di lingkungan. Sekian, presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada persalah kata. Terima kasih.